Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka berhasil dapat respect dari Kaisar Jin. Nah, di episode kali ini, negosiasi bakal masuk ke tahap paling krusial. Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari Kaisar Jin dan penawaran gila apa yang bakal dia kasih? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan analisis strategis dan penawaran yang gak bisa ditolak. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita lanjut ke momen di mana Touka lagi mikirin strategi Kaisar Jin. Dia sadar kalau Jin ini pinter banget milih waktu buat ngeberontak. Dia nyerang pas Allion lagi sibuk-sibuknya ngurusin Raja Iblis. Benar-benar strategi yang udah diperhitungkan. Touka juga masih waspada sama kelompok Asagi, takutnya mereka mata-mata. Tapi setelah mikir panjang, Touka mutusin buat ngeluarin kartu trupnya. Dia ngasih sinyal rahasia pakai 2 ketukan di meja dan seekor gagak di belakangnya ngebales dengan satu suara. Ternyata gagak itu adalah Munin, pemimpin klan Kurosaga yang lagi nyamar. Setelah dapat izin dari Munin, Touka dengan tenang bilang ke Jin, klan kata terlarang masih hidup. Mereka ada di negara di ujung dunia. Reaksi dari pihak Mira jelas banget. Jin tetap tenang, tapi jenderalnya senyum lebar dan ajudannya sampai ngehela napas lega. Ketahuan deh, dari awal tujuan utama mereka emang klan Kurosaga. Dan sebagai balasan atas info super penting ini, Kaisar Jin ngasih penawaran yang bener-bener gila. Dia nyuruh jenderalnya ngasih sebuah buku tebal ke Touka. Buku itu isinya inventaris lengkap gudang harta karun Kekaisaran Mira. Ada daftar semua item sihir langka lengkap sama gambarnya. Dan penawarannya adalah, kalau klan kata terlarang mau bantu kami ngalahin Dewi, kalian boleh milih item apa aja dari buku ini. Gila, ini bener-bener tawaran yang nunjukin betapa seriusnya Jin pengen beraliansi. Touka pun mulai ngebolak-balik buku itu. Dia nemuin gambar kristal teleportasi, item yang super langka. Tapi bukan itu yang bikin dia kaget. Di halaman selanjutnya, tangannya sampai berhenti total. Dia nemuin gambar sisa-sisa kumbang ungu yang diawetkan. Bagi kita yang ikutin dari awal, kita tahu apa artinya ini. Ini adalah bahan terakhir yang dibutuhin Touka buat nyempurnain solusi peningkatan monster buat Pigimaru. Sesuatu yang udah dia cari dari dulu. Dan sekarang benda itu ada di depan matanya. Dia harus dapetin item ini apapun caranya. Gimana Billy Zoners? Benar-benar negosiasi yang luar biasa ya. Kita lihat gimana Touka dengan cerdiknya ngontrol alur informasi dan gimana Jin ngebalesnya dengan penawaran yang gak bisa ditolak. Tapi ternyata Jin masih punya satu permintaan terakhir. Dia bilang dia pengen anggota klan kata terlarang datang ke Mira setidaknya sekali. Alasannya, ternyata di bawah tanah kastilnya ada sebuah pintu misterius yang terkunci rapat selama berabad-abad. Legenda bilang, pintu itu cuma bisa dibuka sama orang yang punya tanda, yang Zain yakin banget, itu adalah tanda milik klan Kurosaga. Dia percaya di balik pintu itu ada rahasia besar soal sihir terlarang yang bisa bantu mereka ngalahin Vicious. Touka yang dengar ini jadi mikir, ini bisa jadi kesempatan buat dapetin info baru soal 2 gulungan sihir terlarang yang masih jadi misteri. Tapi sebelum setuju, dia ngetes Zain lagi. Gimana Anda bisa yakin itu bisa menang, bahkan tanpa ngebuka pintu itu? Dan disinilah Zain ngebongkar sebagian rencananya. Dia bilang, kalau mereka bisa dapetin sihir terlarang yang bisa memulangkan pahlawan ke dunia asalnya, itu bisa dipakai sebagai tawaran buat ngepujuk pahlawan kelas S lain biar gabung sama dia, atau bahkan manfaatin Raja Iblis buat ngelawan Vicious. Bener-bener ahli strategi yang punya banyak rencana ya. Tapi, Zain bilang dia punya satu senjata rahasia yang jadi harapan terbesarnya. Dia lalu nunjuk ke Ikusaba Asagi. Touka pura-pura kaget. Zain dengan bangganya bilang kalau dia berharap skill unik Asagi ini bisa setara sama sihir terlarang. Kekuatan yang bahkan mungkin bisa ngejatuhin dewa. Gila! Jadi ini kartu truf mereka selama ini. Setelah membongkar semua itu, Zain ngasih satu syarat terakhir. Buat ngedapetin bantuan makanan dan ngeresmiin aliansi, mereka harus ngadain upacara penandatanganan di Mira. Ini cara pinter Zain buat maksa klan Kurosaga datang ke negaranya, biar bisa sekalian ngebuka si pintu misterius. Gimana Billy Zoners? Bener-bener negosiasi yang penuh sama strategi berlapis ya? Kita jadi tahu kalau Zain ini bukan cuma pemberontak nekat, tapi dia udah punya rencana yang mateng banget dari awal. Dan misteri soal kekuatan kelompok Asagi jadi makin dalam. Apa sih sebenarnya skill unik Asagi yang katanya bisa ngalahin dewa itu? Ini bener-bener bikin penasaran.
Jadi kita lanjut dari momen di mana Touka udah berhasil bikin Kaisar Zein kagum. Zein lalu balik lagi ngobrol sama Liselotte, dan kali ini dia pakai taktik yang beda. Dia mulai muji-muji Liselotte. Dia bilang, saya sadar Anda sebenarnya negosiator yang hebat. Keraguan Anda tadi pasti karena suasananya aja. Pujian ini langsung kena telak. Liselotte yang dengar pujian tulus dari seorang kaisar langsung balik lagi kepercayaan dirinya. Dia jadi lebih tegas dan berani. Dia bilang, saya siap jadi pelopor buat ras saya buat berinteraksi sama dunia luar. Bener-bener perkembangan karakter yang luar biasa dari Liselotte. Setelah itu, Touka ngungkit lagi soal permintaan Zein buat ngundang klan Kurosaga ke Mira. Dia minta waktu buat ngobrol sama mereka. Touka pun ninggalin pertemuan bentar buat nemuin Munin, si pemimpin klan Kurosaga. Dan keputusan Munin bener-bener nunjukin kalau dia pemimpin yang hebat. Tanpa ragu, dia langsung setuju buat pergi ke Mira. Alasannya, kalau ada sedikit aja kesempatan buat ngalahin Vicious, aku harus ngambilnya, katanya. Dia juga percaya penuh sama Touka yang bakal nemenin dia. Bener-bener pemimpin yang berani dan tegas. Dengan persetujuan Munin, perjalanan ke Mira ini jadi pasti. Dan ini penting banget buat Touka. Soalnya di Mira, dia bisa dapetin kristal teleportasi, bahan terakhir buat Pigimaru, dan ngebuka rahasia sihir terlarang. Semua yang dia butuhin buat ngelawan Vicious ada di sana. Touka dan Munin pun balik lagi ke pertemuan. Munin sekarang dalam wujud aslinya, ngenalin diri dan ngejelasin alasan klannya mau ngelawan Vicious, yang bikin pihak Mira makin kagum. Setelah itu, Touka minta izin buat ngobrol empat mata sama Liselotte, terus ngajuin proposal yang sangat cerdik. Dia bilang, gimana kalau yang jadi wakil resmi negara di hujung dunia buat upacara ini adalah Munin, si pemimpin klan Kurosaga. Ini bener-bener langkah yang jenius. Kenapa? Soalnya Touka tahu, Zein itu sebenarnya nggak peduli siapa yang datang. Yang penting Munin ikut ke Mira, biar bisa ngebuka pintu misteriusnya. Dengan cara ini, Touka ngasih apa yang Zein mau, tapi dengan cara yang nguntungin pihaknya sendiri. Kaisar Zein dan jenderalnya Lu Haidt jelas langsung setuju. Mereka udah dapat apa yang mereka mau. Zein lalu ngusungin biar Brigade Lord of the Flies-nya Touka jadi pengawal Munin. Tapi Touka belum selesai. Dia nolak buat berangkat bareng pasukan Mira. Dia bilang butuh waktu buat persiapan dan mau berangkat belakangan. Alasan sebenarnya? Jelas aja, dia nggak percaya 100% sama Zein dan nggak mau kejebak kalau tiba-tiba disergap di jalan. Selalu waspada sih bos kita ini. Zein yang kayaknya ngerti dan ngehargain kelihayan Touka setuju. Dia bahkan ngasih surat perintah khusus biar Touka dan rombongannya bisa bebas jalan-jalan di wilayah Mira tanpa diganggu. Benar-benar permainan diplomasi yang elegan dari kedua belah pihak. Di akhir pertemuan, Zein nanya ke Touka, kenapa kamu peduli banget sama negara ini? Touka jawab dengan santai, soalnya temanku nganggep negara ini rumahnya. Tapi terus dia nambahin dengan tatapan tajam. Siapapun yang ngehalangin tujuanku buat ngancurin Vicious, bahkan kalau itu Mira sekalipun, bakal jadi musuhku. Bener-bener penegasan posisi yang kuat. Dan Zein bukannya marah, malah senyum. Dia ngaku kalau dia bisa ngebaca pikiran dan emosi orang dari gerakan kecil mereka. Wah, pantes aja dia jago banget nego. Ini jadi peringatan buat Touka. Kalau lawannya ini juga bukan orang sembarangan. Gimana Billy Zoners? Bener-bener negosiasi yang isinya adu pinter ya. Touka berhasil ngatur semuanya sesuai rencananya. Tapi Zein juga nunjukin kalau dia bukan lawan yang gampang ditebak. Dengan ini, kesepakatan udah final. Perjalanan ke Kaisaran Mira buat nandatanganin aliansi dan ngebuka pintu misterius udah di depan mata. Ini bakal jadi awal dari arc baru yang super seru. Jadi kita lanjut dari momen di mana Zein mulai tertarik sama Touka. Dan disinilah Zein nunjukin kalau dia bener-bener bukan lawan yang gampang. Dia ngungkapin kalau dia tahu soal sistem sinyal rahasia antara Touka dan Seras. Kamu pakai dia buat deteksi kebohonganku kan? Katanya. Gila, ketahuan. Seras yang dengar ini jelas langsung panik. Tapi Touka tetap tenang. Zein nggak berhenti di situ. Dia juga bilang kalau dia tahu soal pasukan cadangan yang disembunyiin Touka di dekat situ. Semua trik Touka ternyata udah kebaca sama si Kaisar. Tapi bukannya marah, Zein malah senang. Dia bilang, aku lega, ternyata aku berurusan sama orang yang cerdas. Dia justru ngehargai kehati-hatian Touka. Touka pun ngebales, bilang kalau Zein juga bisa aja manfaatin situasi itu. Ini benar-benar duel psikologis antara dua pemimpin yang saling nguji dan ngakuin kecerdasan satu sama lain. Setelah permainan pikiran ini, negosiasi pun selesai. Zein ngundang Touka buat ngobrol berdua suatu saat nanti.
Dia dan pasukannya pun mulai mundur, ninggalin ajudannya buat ngurusin detail teknis sama Liselotte. Aliansi mereka pun resmi terbentuk. Tapi pas semua udah selesai, pikiran Touka balik lagi ke satu hal, insiden Kashima Kobato. Dia makin yakin kalau Kobato pingsan bukan karena sakit, tapi karena dia tahu identitas asli Touka. Touka nebak, Kobato pasti punya skill unik yang bisa nembus penyamarannya. Ini jadi masalah baru yang harus dia selesaikan. Touka juga masih curiga sama Asagi, takutnya dia mata-mata visius. Jadi, meskipun aliansi udah terbentuk, Touka tetap waspada. Setelah itu, kita lihat momen manis di mana Touka nenangin Seras yang ngerasa bersalah karena sinyalnya ketahuan. Bukan salahmu, kata Touka. Adegan ditutup dengan Touka dan Seras yang ngeliatin pasukan Mira mundur di bawah matahari terbenam, menandakan akhir dari hari yang super panjang dan penuh kejadian. Gimana Billy Zoners? Bener-bener akhir negosiasi yang keren banget ya. Kita lihat gimana Touka dan Zane, meskipun jadi sekutu, tetap mainin permainan psikologis tingkat tinggi. Mereka berdua bener-bener lawan yang sepadan. Dan sekarang, Touka punya misi baru yang gak kalah penting. Nyari tahu soal skill unik Kobato dan mastiin loyalitas kelompok Asagi. Ini bakal jadi fokus utama di arc selanjutnya. Perang udah selesai, aliansi udah terbentuk. Sekarang saatnya buat fase baru yang penuh dengan intrik politik di Kekaisaran Mira. Apa yang nunggu mereka di sana? Jadi, kita lanjut dari momen di mana delegasi negara di ujung dunia lagi perjalanan pulang. Liselotte sempat galau, ngerasa mungkin Munin bukan wakil yang pas. Touka coba nenangin Liselotte dengan muji penampilan Liselotte, yang tentu aja langsung bikin si Perdana Menteri laba-laba ini jadi salah tingkah dan marah-marah. Tapi setelah itu, Touka ngasih penjelasan yang serius dan strategis. Ternyata alasan dia milih Munin itu buat jaga-jaga. Dia baku kalau dia belum percaya 100% sama Mira. Kalau sampai ada serangan mendadak, Touka, Seras, dan Munin dalam wujud gagak bisa kabur dengan gampang pakai sleigh. Tapi kalau Liselotte ikut, dia bakal jadi beban dan memperlambat mereka. Penjelasan yang dingin tapi logis banget. Liselotte yang sekarang udah lebih dewasa, ngerti dan nerima alasan itu. Touka juga ngasih nasihat ke Liselotte buat belajar ngasih tugas ke orang lain dan nggak ngerjain semuanya sendiri. Hubungan mereka benar-benar udah kayak temen dekat sekarang. Sampai-sampai Gio, Nico, dan Munin yang lihat Din dari jauh bilang kalau mereka belum pernah lihat Liselotte sebahagia ini. Pas sampai di kastil, mereka ngadain rapat terakhir buat ngasih tahu hasilnya ke semua orang. Setelah itu, Touka akhirnya bisa istirahat. Dia balik ke kamarnya dan makan malam bareng Seras dan Nyaki. Suasananya benar-benar damai dan hangat. Tapi, kedamaian itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Seorang utusan datang dengan muka panik dan ngasih laporan yang sangat mendesak. Pahlawan dari dunia lain telah bangun. Yashu Tomohiro akhirnya sadar. Gila, bener-bener cliffhanger yang pas banget ya. Setelah semua urusan perang dan diplomasi selesai, sekarang saatnya buat ngurusin urusan masa lalu yang udah ketunda. Kita lihat gimana hubungan Touka dan Liselotte udah berkembang jauh banget. Dan dinamika tim mereka sekarang bener-bener solid. Tapi sekarang mereka harus ngadepin masa lalu yang datang dalam wujud Yashu Tomohiro. Apa yang bakal dilakuin Touka sekarang setelah Yashu sadar? Apakah interogasinya bakal langsung dimulai? Dan apa yang bakal diungkapin Yashu soal Dewi Vicious dan para pahlawan lain? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Ini bener-bener bakal jadi awal dari arc interogasi yang super seru. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.